Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel aku bersama aku Eka. Salam sehat selalu ya. Nah, teman-teman, aku mau share informasi yang penting banget ya. Tahapan yang pertama, ketika pendaftaran CPNS sudah dibuka, apa yang harus saya lakukan? Nah, salah satu persiapan yang penting banget adalah menentukan formasi CPNS ya. Teman-teman harus sebisa mungkin memilih formasi yang tepat. Karena apa? Dengan memilih formasi yang tepat itu adalah menentukan peluang kelulusan teman-teman gitu ya. Cari formasi yang pendaftarnya tidak terlalu banyak, artinya adalah saingan teman-teman tidak terlalu banyak ya. Kemudian formasinya juga tepat sesuai dengan pendidikan atau kualifikasi yang ditentukan gitu ya teman-teman. Saya mau share tipsnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat info terbaru video dari aku. Dan teman-teman silahkan share, like, and comment atau ada pertanyaan di kolom komentar. Yang mau ikut grup Telegram ataupun WhatsApp dan follow akun Instagram ataupun Facebook bisa banget teman-teman lihat di link deskripsi. Oke, kita simak video berikut ini. Teman-teman simak baik-baik dan perhatikan ya. Dan simpan video ini ya untuk persiapan CPNS di tahun 2021. Oke teman-teman, untuk tipsnya ya, yang pertama itu adalah teman-teman kumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan dengan jurusan teman-teman ya. Jadi kita kan sudah tahu nih kualifikasi pendidikan kita apa. Cari formasi yang relevan dengan pendidikan kita gitu ya. Dikumpulkan, kalau bisa di list, di file dalam bentuk Excel juga itu lebih rapih ya, lebih baik gitu ya. Kita tulis instansi ini, formasi ini gitu ya, ditulis semuanya, dikumpulkan yang relevan, yang sesuai dengan kualifikasi jurusan kita atau pendidikan kita. Nah, tentang memilih kualifikasi pendidikan ini penting banget teman-teman. Karena apa? Dengan kualifikasi pendidikan itu dapat menentukan seseorang itu lolos CPNS atau tidak. Jadi di video saya yang sebelumnya itu ada tentang teknik formasi pendidikan. Karena apa? Pendidik kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dituju itu dapat menentukan kelulusan. Bahkan yang sudah lulus CPNS pun dapat dibatalkan kelulusannya. Karena apa? Kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi ini harus hati-hati dalam memilih formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Yang kedua, jadi teman-teman tadi kan udah kumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan dengan jurusan atau pendidikan kita. Nah, teman-teman ambil nih, pilih 3 formasi yang terbaik ya, yang sudah teman-teman pilih 3 dulu. Nah, kemudian pertimbangkan beberapa dalam menentukan pilihan formasi yang 3 ini. Yang pertama, pertimbangkan peluangnya. Jadi teman-teman usahakan kalau mendaftar jangan di awal ya, supaya kita bisa tahu berapa banyak sih yang sudah daftar di formasi tersebut gitu ya. Jadi nanti di halaman SSCN teman-teman bisa lihat gitu, berapa banyak yang daftar, 10, 15 orang, 20 orang, itu bisa dicek, bisa dilihat gitu dengan formasi yang kita pilih. Nah, usahakan teman-teman cari pendaftar yang sedikit gitu ya, karena peluangnya akan lebih besar dibandingkan teman-teman memilih formasi yang jumlah pendaftarnya lebih banyak, maka peluangnya akan lebih sedikit gitu ya. Nah, kemudian pertimbangkan juga lokasi penempatan. Karena apa? Dalam perjanjian juga dituliskan ketika yang sudah lulus bahwa 10 tahun tidak boleh mengajukan pindah tugas ya. Nah, teman-teman yang memilih lokasi di luar domisili yang mungkin jauh, nah ini menjadi pertimbangan penting nih, karena tidak boleh pindah sebelum 10 tahun ya. Kemudian selanjutnya pertimbangkan formasi yang lebih efektif ya. Contohnya yang sesuai. Nah, ini merujuk pada kualifikasi pendidikan. Penting banget teman-teman, karena apa? Kualifikasi pendidikan yang sesuai yang dipersyaratkan dengan formasi kita itu menentukan kelulusan kita. Jadi ada ketika sudah dinyatakan lulus CPNS namun dibatalkan kelulusannya karena apa? Kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi teman-teman harus
Nah, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya terkait dengan kualifikasi pendidikan yang dapat membatalkan kelulusan CPNS. Jadi seperti apa sih kualifikasi pendidikan dan formasi yang harus kita pilih? Supaya apa? Supaya sesuai dengan yang dipersyaratkan formasi kita. Jadi dalam menentukan formasi tentunya harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Nah, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya ya supaya lebih jelas ya. Nah, selanjutnya ini adalah gunakan alasan yang objektif dalam memilih formasi gitu ya. Jadi kita harus memilih alasan kenapa kita memilih formasi tersebut ya, dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Jadi seperti tadi menentukan peluang, kemudian kualifikasi pendidikan, berapa banyak yang melamar gitu ya, terus kemudian lokasi penempatan. Jadi seobjektif mungkin kita mempertimbangkan pemilihan formasi gitu ya. Jadi dengan kita mempertimbangkan berbagai hal, tentunya kita bisa mendapatkan formasi yang benar-benar terbaik sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pendidikan kita gitu ya, dan peluangnya juga besar. Oke, yang selanjutnya teman-teman harus pahami persyaratan formasi gitu ya. Jadi baca dan teliti. Bila perlu teman-teman harus list ya, tulis satu persatu persyaratan apa saja yang diminta. Kemudian bikin tabel ya, tabel persyaratan 1, 2, 3 yang sudah teman-teman bisa conteng ya. Supaya apa? Ini untuk meneliti, jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Terkait dengan persyaratan administrasi, teman-teman bisa lihat video saya yang tentang persyaratan CPNS tahun 2021. Jadi teman-teman bisa persiapkan berkas-berkasnya dan jangan sampai ada data yang salah. Jika ada data yang salah atau tidak sesuai, teman-teman bisa perbaiki dari sekarang gitu ya, jauh-jauh hari. Dari mulai nama, tanggal lahir di KTP mungkin berbeda dengan di ijazah. Nah, teman-teman harus perbaiki itu. Karena apa? Hingga tahap pemberkasan, hal tersebut penting dan perlu sekali. Jadi teman-teman harus persiapkan dari awal ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu tips untuk mempersiapkan persyaratan administrasi. Oke, selanjutnya setelah teman-teman sudah tahu nih ya persyaratannya apa saja, teman-teman harus siapkan persyaratannya gitu ya dengan teliti ya. Dari mulai surat lamaran ya teman-teman harus sesuaikan dengan yang diminta. Jangan membuat surat lamaran sendiri karena biasanya ada formatnya ya, harus tulis tangan ataupun harus menggunakan ketik ya, itu ada ketentuannya seperti apa suratnya, isinya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan hal tersebut dengan baik-baik gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui nih persyaratannya, kemudian teman-teman sudah siapkan berkasnya, ketika upload dokumen teman-teman harus sesuaikan ukurannya. Nah, ini penting banget ya teman-teman terkait dengan tips lolos untuk administrasi, karena hal tersebut akan dilihat gitu ya, dokumennya sesuai atau enggak yang dipersyaratkan dengan yang teman-teman unggah ya, seperti itu. Oke, ketika teman-teman sudah mengumpulkan semua persyaratan, teman-teman sudah siap ya untuk mendaftar, teman-teman harus siapkan juga belajar dari awal. Oke, saya akan buatkan video tentang tahapan apa saja sih yang akan dilalui dalam tes CPNS, dari mulai tes SKD, SKB ya hingga sampai kelulusan CPNS. Teman-teman bisa lihat video saya yang lainnya. Oke. Mungkin itu tips dari saya. Yang terakhir, tetap semangat dan belajar tentunya ya. Mulai dari sekarang cari soal-soal latihan CPNS yang sudah atau yang sebelumnya tahun 2018, 2019 itu bisa menjadi referensi belajar teman-teman ya. Tipe soalnya seperti apa? Nah, itu harus dipelajari. Nggak perlu harus menghafal banyak, yang penting teman-teman banyak latihan. Ketika banyak latihan, maka teman-teman akan terbiasa dalam mengerjakan soal tersebut. Kalau menghafal puyeng teman-teman ya, banyak banget karena ya. Jadi teman-teman harus pahami intinya.
Pahami dengan teliti apa tujuan soal tersebut dan bagaimana teknik penyelesaiannya. Bagaimana menyelesaikan soal dengan cepat. Nah, itu yang terpenting gitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin share dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu di CPNS tahun 2021. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng dan notifikasi semua. Ikuti grup saya di Telegram ataupun di WhatsApp. Follow aku di Instagram dan Facebook supaya teman-teman dapat video pembaruan dari aku, dapat informasi update terus dari video aku. Oke, begitu, terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sukses selalu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.